Shalom. Saya Alvan Pastor Ya, di Tangerang. Saya ingin bertanya, melanjutkan tadi pertanyaan yang terkait mendoakan orang yang sudah meninggal. Kalau dari 1 Korintus 15:29, mengapa ada orang yang dibaptis untuk orang mati? Nah, pertanyaannya, kalau gimana? misalkan ada di ayat 1 Korintus 15 ayat 29, 1 Korintus. 15 ayat 29, Ya, ya, lanjut. tentang bagaimana, mengapa ada orang yang dibaptis untuk orang mati. Nah, Ini sementara saya saya pernah menemukan gereja di Indonesia masih melakukan untuk mewakili orang mati ini, pastor, untuk mendoakannya. Kira-kira apa yang harus saya lakukan ya, Mas? Terima kasih. kalau orang mati sama sekali tidak dibangkitkan, mengapa mereka mau dibaptis bagi orang-orang yang telah meninggal? Ini ceritanya bukan baptisan orang mati loh. Karena di zaman, kalau kita melihat di dalam tradisinya pun tidak pernah ada orang membaptis orang mati loh. Ya. Nah, ini kita mesti ngecek bahasa aslinya nih. Jadi bukan baptisan orang mati, tetapi mereka dibaptis untuk yang mati. Maksudnya kalau Yesus itu nggak bangkit, lalu kenapa kita dibaptis di dalam nama orang mati ya? Kenapa kita disyahadatkan ke tempat ini, disyahadatkan, dibaptiskan kepada orang yang hidup loh, yaitu Yesus. Ya, ini loh, kalau yang mati tidak bangkit sama sekali, lalu mengapa mereka dibaptis untuk mereka? Ya kan? Itu maksudnya begitu, bukan orang mati dibaptis, bukan. Itu saya tahu itu ya, ada pengajarannya Andrea Samudra dan segala macam itu ya. Enggak ada ya, enggak bisa. Itu maksudnya adalah kalau Yesus nggak bangkit dari antara orang mati. Lalu kenapa kita, makanya kan Paulus di ayat yang lain, kalau Yesus tidak bangkit dari antara orang mati, maka sia-sialah aku memberitakan Injil. Ya kan? Kalau Yesus tidak bangkit dari orang mati, maka sia-sialah aku memberitakan Injil. Nah, ini juga sama, ini adalah kata lainnya. Kalau ya mengapa mereka mau dibaptis untuk orang mati? Si Yesus ini kan, kalau mati kalau nggak dibangkitkan, seperti isunya dari para imam-imam ahli Taurat ini kan, Hanas Kayafas ini grupnya, ya kelompoknya Hanas Kayafas. Gitu ya. Dan kalau tidak ada kebangkitan orang mati, ya, if the dead are not raised, tidak ada kebangkitan orang mati itu ya. Then why are they baptized for them? Mengapa kita dibaptiskan untuk dibangkitkan? Padahal ini kan orang Saduki, tidak ada kebangkitan orang mati, ya kan? Lalu kenapa kita mau dibaptis untuk dibangkitkan ya? Padahal kan kita mati dan dibangkitkan. Baptisan itu kalau di dalam Roma adalah mati dan bangkit bersama Yesus. Itu loh. Jadi bukan baptisan orang mati seperti Andrea Samudra itu. Ya, ayatnya itu jelas sekali. Andrea Samudra hanya membaca bahasa Indonesianya mungkin ya. Dia tidak baca terjemahan aslinya. Tidak baca bahasa aslinya. Nah, kalau lihat bahasa Indonesianya memang bingung, saudara. Ya, apa faedahnya perbuatan orang yang dibaptis bagi orang mati? Orang mati sama sekali tidak dibangkitkan, mengapa mereka mau dibaptis bagi orang yang telah meninggal? Oh, berarti kita ada baptisan orang mati gitu ya? Pemberitaan Injil kepada orang mati, baptisan kepada orang mati. Bagaimana orang mati itu bisa mengaku? Itu begitu maksudnya. Oke? Mana nih? Begitu ya, asli ambar. Baik, Pastor. Terima kasih. Jadi bukan ya.